Oke, baik teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, dengan izin Allah kembali kita bertemu dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah pengembangan profesi guru. Dan kita sudah melakukan pertemuan sebelumnya tentang mengelola database dan hari ini akan kita tuntaskan untuk materi tersebut. Baik, pastikan semuanya mengikuti perkuliahan ini dan memahami. Jika ada yang belum difahami, silakan dipertanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, saya anggap semuanya mengerti. Dan paling minimal adalah perwakilan untuk setiap kelompok, ya itu paling minimal satu orang yang bisa mengerti untuk bisa berbagi pengetahuannya kepada yang lainnya, ya, untuk bisa berbagi pengetahuannya kepada yang lain. Dan jika ada kendala disampaikan, dilaporkan. Sebab setelah materi ini tuntas, ya, yaitu materi untuk pengelolaan atau pembuatan database, maka sudah berjalan tugas yang pertama, dan itu menjadi tugas nilai untuk kelompok. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan share terlebih dahulu ya materinya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, ketika kita mengedit ya nomor kontak, ya ketika kita mengedit nomor kontak, lalu kemudian kita menggunakan rumus substitute, ini ternyata kurang efektif teman-teman sekalian ya. Kenapa saya katakan kurang efektif? Karena kita abaikan adanya 0 di tengah-tengah, ya di tengah-tengah nomor kontak atau di bagian akhir nomor kontak yang ternyata dengan substitut akan ikut berubah gitu. Ketika kemudian nomor angka 0 itu berada di tengah-tengah, atau berada di akhir, dan dia menjadi angka 0 yang pertama. Ya, karena rumus ini berbicara ya ganti G2G sama dengan ganti data, ya ganti data yang terdapat pada kolom G, ya ganti data pada kolom G yang diawali dengan kosong atau 0, ya diganti dengan 62. Nah, akhirnya kemudian semua 0 yang pertama ya pada data di kolom G diganti dengan 62. Tetapi ketika kemudian teman-teman yang sudah mengisi nomor kontak dengan nomor kontak menggunakan kode, ya seperti misalnya ini ya, di sini sudah terinput dengan menggunakan kode negara, tetapi kemudian nomor kontaknya ada angka kosong di bagian belakang gitu, belakang nomor kontak. Nah, itu dibaca sebagai angka kosong yang pertama yang akan diganti dengan 62. Maka di sini saya katakan kita kurang jeli dan kurang memperhatikan. Sehingga formula ini harus diganti. Ya, formula ini harus diganti dengan formula yang lebih tepat. Ya, baik. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita harus menggunakan rumus replace. Ya, kita harus menggunakan rumus replace. Karena itu sebelum saya lanjut, silakan diikuti untuk perubahan di kolom H. Saya sudah buatkan di buku database di slide ya, ini formula yang bisa digunakan ya untuk merubah tadi. Ini formula yang dapat kita gunakan, yaitu array formula jika kita menggunakan satu formula lagi, yaitu formula yang akan membaca sebuah data dari kiri. Jika kemudian pada data di kolom G, ya jika kemudian data pada kolom G itu
pada karakter yang pertamanya bernilai 0, gantilah 0 tersebut ya dengan 62. Jika kemudian karakter yang pertama pada kolom G tersebut adalah 62, maka salin kembali G2G, atau sekiranya data pertama atau karakter pertama pada kolom G2 sampai G itu bukan 0, maka salin kembali data G2G. Salin kembali data di kolom G tersebut. Nah, begini model perintahnya. Makanya kita coba buat perintah seperti itu. Baik, perhatikan ini saya hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu sehingga otomatis akan terhapus. Lalu akan saya perbesar datanya supaya terlihat lebih terang. Oke, sini ya nomor kontak. Baik, silakan diikuti. Ya, kita menggunakan formula yang pertama, array formula. Array formula. Tujuannya adalah supaya data pada kolom G dapat dirubah pada kolom H secara otomatis. Data pada kolom G akan dirubah secara otomatis pada kolom H dengan menggunakan formula array formula. Apa yang akan dirubah dari data di kolom G? Yang akan dirubah adalah jika left ini kita gunakan untuk membaca karakter data dari arah kiri, ya, untuk melihat atau membaca karakter data dari arah kiri. Left, kemudian kita klik G2G. G2G karakter yang pertama, ya, karakter yang pertama. Ya, karakter yang pertama. Jika karakter yang pertama pada data di kolom G sama dengan 0, maka replace, gantilah 0 tersebut. Gantilah data di G2G tersebut. Ya, gantilah data G2G tersebut. Yang mana yang diganti? Yaitu karakter yang pertama. Ya, karakter yang pertama dan panjang karakter cukup 1 karena karakter yang pertama. Diganti dengan apa? Ganti dengan 62. Namun jika data di kolom G2G, karakter pertamanya bukan 0, maka salin kembali data G2G tersebut. Ya, sehingga kita balas kurung 2 kali. Setelah itu kita enter. Apa yang terjadi dengan kita enter? Maka terciptalah perubahan data dari G ke H. Ya, terciptalah perubahan data dari G ke H dan kita periksa. Ya, di sini sudah stabil kembali. Ya, sudah benar, tidak lagi berubah. Nolnya tidak berubah lagi menjadi 62, melainkan karena karakter pertamanya bukan 0, dia langsung tersalin kembali. Di sini karena karakter pertamanya 0, maka 0 diganti dengan 62. Itulah bahasa rumusnya. Oke. Jelas ya? Nah, di sini ada yang salah input, ya kita ganti. Ini dihapus saja. Oke, baik. Nah, sehingga untuk nomor kontak sudah kita perbaiki, sudah benar datanya. Kita perkecil kembali. Kemudian nama lengkap. Ini nama lengkap saya hapus teman-teman supaya tidak keliru, jangan di ujung. Saya buat dekat-dekat saja. Saya hapus. Saya bawa ke sini.
Ya, saya bawa ke sini. Sisipkan satu kolom di kanan. Kita tulis nama lengkap. Nama lengkap. Oke. Di sini kita buat dalam bentuk huruf kapital. Jadi kita akan merubah data di kolom B menjadi huruf kapital di kolom C. Ya, semua data di kolom B akan menjadi huruf kapital di kolom C. Ya, itulah yang akan kita lakukan. Sehingga di sini kita ketik array formula. Array formula, kemudian masukkan formula untuk menjadikan data di kolom B kapital, yaitu upper. Kemudian tinggal dimasukkan data B2 titik 2 B. Kemudian balas kurung 2 kali. Enter, maka secara otomatis semua data telah berubah. Maka data yang baru ini kita beri warna. Kita beri warna supaya kita tahu data inilah yang terbaru. Sehingga apabila nanti ada audiens yang baru yang mengisi Google Form kita, secara otomatis data dia akan masuk di kolom B, tapi secara otomatis akan berubah di kolom C dengan huruf kapital. Itu otomatis karena kita sudah membuat formula dengan array formula yang akhirnya memindahkan data dari kolom B ke kolom C dengan perubahan yang kita kehendaki. Kemudian tadi kolom H menjadi kolom I karena ada penambahan kolom sebelumnya, sehingga ini kita warnai sebab ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Kemudian link gambar ini yang terbaru karena di sini sudah pakai UC. Ya, sudah pakai UC ya. Sebelumnya pakai open. Ya, ini kita ganti menjadi UC. Ya, menjadi UC. Nah, berarti sudah benar. Berarti ini kita beri warna. Oke. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita masuk ke kelola data. Ya, kita masuk ke kelola data. Oke, kita masuk ke kelola data. Di sini kelola data. Nah, di sini kita rubah. Ya, kita menggunakan rumus query. Karena AF sudah dihapus tadi diganti dengan C ya, diganti dengan C. Jadi kita lihat kembali. Kemudian oke, saya coba ulang dari awal supaya teman-teman mengerti. Ini saya hapus dulu. Saya hapus ya. Sehingga kosong. Ini sudah masuk pada sheet kelola data ya, pada sheet kelola data. Kita akan tampilkan database ya. Kita akan tampilkan data yang terdapat di database ke sheet yang baru kelola data. Nah, kita perbesar tampilannya. Sama dengan pakai rumus query, buka kurung. Kemudian kita pilih data ya, pilih data yang akan diolah. Maka data itu terdapat di sheet database. Arahkan kursor kita untuk masuk ke database. Klik saja database. Setelah kita klik, nah kita input data bisa dari B, bisa dari C, silakan. Kita input dari B saja ya. Kita input dari B, klik B2 ya, klik B2. Nah, kemudian titik 2. Kita lihat di sini data kita sampai kolom ke berapa? Kolom ke AF ya, data kita sampai kolom AF. Maka di sini kita ketik ya, kita ketik AF. B2 sampai AF. Ya, kemudian kita masukkan data yang akan kita pilih untuk ditampilkan di kelola data. Tampilkan data yang dipilih
ya tampilkan data yang dipilih pada database. Yang kita pilih saja yang akan ditampilkan. Cara memilihnya, ketik 2, select. Spasi, pilihlah data yang kita mau kita mau tampilkan. Yang kita mau tampilkan adalah pertama nama lengkap. Nama lengkap yaitu pilih kolom C. Kolom B kita tidak butuhkan lagi. Yang kita butuhkan kolom C. Maka select C. Koma. Terus D, E, F, G, H, I. Ya, tadi ada nomor kontak yang kita sudah perbaharui, kita lihat. Nah, H itu adalah nomor kontak yang lama dan I nomor kontak yang sudah diperbaharui. Berarti di sini kita nggak butuh H. Hanya dihapus. Cukup G langsung I karena H nggak kita butuhkan lagi. Lalu J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF. Ya, kita lihat dulu datanya. AE adalah link foto diri yang kita tidak butuhkan sebab sudah digantikan dengan AF. Berarti AE dihapus. AE dihapus. Setelah ini kita petik 2, lalu balas kurung. Ya. Maka setelah kita enter, maka tampillah data dengan sesuai harapan dan keinginan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita pengen supaya nama di kolom B, ini semuanya ditampilkan berdasarkan huruf abjad, ya, ditampilkan berdasarkan abjad. Tidak acak-acakan datanya seperti saat ini. Kita pengen ditampilkan data dalam bentuk sesuai dengan urutan abjad tanpa merubah data-data lain yang mengikutinya. Nah, maka kembali kita masuk kepada formula kita. Cukup dengan mengetikkan sort. Ya. Setelah sama dengan sebelum query, ketikkan sort. Lalu buka kurung dan balas kurung di ujung. Nah, begitu kita enter, maka secara otomatis data akan berubah berdasarkan abjad. Ya. Dan data-data yang lain akan mengikuti nama di kolom B. Nah, sehingga ini data sudah sesuai, sudah benar. Ya, sudah benar. Nah, disinilah kita tampilkan gambar. Disinilah kita tampilkan gambar dan rumus gambar sebagaimana yang sudah kita ketikkan, yaitu adalah array formula buka kurung image AC2 sampai AC. AC2 yang ini AC2 sampai dengan AC. Tinggal di enter, maka tampillah gambar. Gambar yang tidak muncul karena memang tidak mengupload ya file gambarnya. Oke, nah teman-teman sekalian, maka selesailah data yang kita butuhkan. Ya. Apabila ada penambahan data secara otomatis akan terinput di kelola data secara otomatis sesuai dengan format yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, selanjutnya kita akan membuat, ini sudah tidak ada perubahan semuanya. Kita akan membuat formulir, ya, kita akan membuat formulir pemanggil data, ya, kita akan membuat formulir pemanggil data. Kita akan membuat formulir pemanggil data. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, apa ada yang
belum mengerti sampai pada tahap ini, silakan disampaikan dan jangan malu. Saya Pak, Ya, silakan Arifal. ini yang mengurutkan nomor kontak Pak, masih bingung. Bukan mengurutkan nomor kontak, merubah. Iya, merubah Pak. Oke, baik. Sudah diikuti nggak langkahnya? Udah cuman salah Pak. Salah. Iya. Oke, saya jelaskan. Baik, kita masuk kembali ke database. Oke, sekarang saya perbesar. Baik, sudah diperhatikan? Iya Pak. Sekarang ini saya hapus. Ya, saya hapus. Saya delete. Dengan sekali delete, maka semua data di bawah terhapus. Oke. Kosong ya, ikuti langkahnya dan pahami alurnya. Sekali lagi tujuan kita adalah memanipulasi data di kolom H. Memanipulasi data di kolom H. Yang kita inginkan, semua data di kolom H yang nomor kontaknya diawali dengan 0 harus berubah menjadi 62. Itu yang kita inginkan. Kenapa? Karena di dalam formulir nanti kita pengen ada pengiriman pesan WA secara otomatis. Dan pengiriman WA secara otomatis itu tidak bisa terjadi kecuali dengan nomor kontak ditampilkan dalam bentuk kode negara 62. Bukan kosong. Nah, di sini masih ada data yang kosong di awalnya dan harus diganti menjadi 62. Kalau plus 62 nggak apa-apa. Terbaca di dalam pengiriman WA secara otomatis. Tapi yang kosong tidak. Nah, itu harus kita manipulasi. Cara manipulasi adalah kita menggunakan pertama formula array formula. Tujuan menggunakan formula ini adalah supaya data di kolom H terinput secara otomatis di kolom I dengan perubahan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Kita pengen data di kolom H terinput secara otomatis di kolom I dengan yang sesuai harapan. Maka kita menggunakan array formula. Dan dengan formula ini kita hanya mengetik sekali saja, yaitu di baris yang berisi data pertama. Nah, setelah itu kita gunakan formula if, jika gitu. Karena kita ingin membuat sebuah syarat, menciptakan sebuah syarat. Maksudnya begini, jika karakter yang pertama pada data di kolom H itu adalah 0, gantilah karakter pertama itu dengan 62. Namun jika karakter pertama pada kolom H itu bukan 0, salin kembali data tersebut. Nah, begitu yang kita ingin buat syaratnya. Maka if, jika karakter yang pertama pada data di kolom H itu, ya if, kita pakai left. Untuk apa? Untuk bisa mendeteksi karakter yang pertama pada data. Karakter pertama dari arah kiri. Ya, kalau karakter pertama dari arah kanan kita pakai right. RIGHT. Tapi karena kita pengen mendeteksi karakter yang pertama data dari arah kiri, ya berarti kita gunakan left. Jika kita masukkan datanya yaitu H2. Ya, H2, jika H2. Tapi karena di sini sudah kita gunakan array formula dan array formula ini membaca data berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris. Makanya H2H supaya terbaca kolom. Tuh. Maka langsung diblok
dari H2 ke bawah. Nah, sehingga kita membacanya jika data pada kolom H, jika data pada kolom H dari arah kiri, ya itu bacanya masih seperti ini. Lalu kemudian data yang mana dari arah kiri yang mana yang kita mau, yaitu karakter yang pertama dari arah kiri. Nah, barulah kemudian ini bisa kita baca jika karakter pertama dari arah kiri data dari kolom H adalah sama dengan kosong, maka ya di koma itu maka ganti kosong tersebut. Nah, kita harus cari formula yang mengganti. Nah, formulanya adalah replace. Ganti. Apa yang diganti? Masukkan dulu data yang mau diganti itu. Data yaitu dari data H2 sampai H. Ya. Kemudian posisi yang mau diganti yang mana? Karakter yang pertama. Berarti posisinya adalah 1. Panjangnya ya 1 karena karakter yang paling pertama. Ganti dengan apa? Ganti dengan 62. Balas kurung. Nah, sehingga ini kita baca jika data pada kolom H2H karakter pertamanya adalah 1, pada karakter pertamanya adalah sama dengan 0, maka gantilah data H2H tersebut, ya karakter pertamanya itu dengan 62. Ya, dengan 62. Tapi jika karakter pertama pada data H2H tidak sama dengan kosong, maka salin kembali data H2 itu. Salin kembali data pada H2H. Ya, salin kembali data pada kolom H2 sampai H ke bawah. Kita balas kurung. Kemudian enter. Nah, baik. Bagaimana? Sudah, Pak. Sudah berhasil? Ya, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Ada yang mau bertanya? Oke. Sudah tidak ada, kita lanjut ya. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke membuat tampilan formulir pemanggil data. Kita buat formulir pemanggil data. Nah, tapi fokus kita sekarang ini adalah di kelola data, bukan lagi database. Kelola data sekarang. Nah, teman-teman sekalian, item-item pertanyaannya adalah berada pada baris pertama nih. Ini item-item pertanyaannya. Pertama, Anda cukup mengcopy saja. Copy aja dulu. Copy biasa. Ya, di copy. Setelah di copy teman-teman sekalian, bikin sheet baru. Ya, bikin sheet baru dengan mengklik tambah untuk menampilkan sheet baru. Tulis di sini formulir database. Ya, formulir database. Nah, kemudian di sini paste. Di sini aja, tengah-tengah aja. Paste, tempel khusus tapi ya tempel khusus. Lalu ditransposisikan. Ya. Tadi kan sudah kita copy. Sekarang akan kita paste. Tapi pilih jangan paste biasa, pilih tempel khusus. Setelah kemudian muncul beberapa opsi pilihannya, pilih ditransposisikan. Kemudian enter. Nah, muncullah seperti ini. Ya, muncullah seperti ini. Boleh kita perlebar sedikit.
Nomor tidak perlu, kita hapus saja. Ya. Jadi inilah tampilannya. Kemudian kalau sudah seperti ini teman-teman sekalian, di sini boleh kita titik 2, ya titik 2 dulu, ya titik 2, ya titik 2. Lalu kalau sudah titik 2 tinggal klik, ya tinggal klik di ujung tadi. Ya, saya ulang ya, ini saya delete dulu. Pertama titik 2. Kalau sudah titik 2, tinggal Anda klik 2 kali ujung titik. Ya. Klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Ya, maka secara otomatis muncul titik 2 sampai di akhir item pertanyaan. Setelah itu kemudian ini dirapatkan. Ya, dirapatkan. Oke. Dirapatkan gitu. Itu saja. Ini saya perkecil lagi. Nah, kemudian ini kita perluas. Oke. Kita perluas tampilannya seperti ini. Kemudian di sini akan kita tampilkan foto. Sini akan kita tampilkan foto. Sini kita ya tampilkan sebentar ya. Intinya nanti di sini area foto nih. Area foto. Kemudian di sini ya. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian perhatikan. Kita pengen ada spasi dulu gitu ya. Kita pengen ada spasi. Ada bukan spasi sih, maksud saya ada jarak satu baris antara item dengan item, ada jarak satu baris. Jadi ini kita hapus dulu teman-teman sekalian supaya datanya berada paling atas. Oke. Nah, kita cara membuatnya bikin nomor tambahan, ya bikin nomor tambahan. Nah, kita ketik di sini 1, kemudian arahkan kursor di ujung, boleh dibuat di tengah-tengah supaya terlihat. Diklik 2 kali. Maaf, salah. Ini tulis 1, 2. Kita buat dulu posnya di tengah-tengah. Nah, di blok nomor 1 dan 2 di blok, kemudian klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Oke. Kemudian ini di blok lagi sampai ke bawah. Sampai ke bawah di blok. Ya. Kalau sudah di blok, kita bisa copy ya. Kalau sudah di blok, tadi kita blok, kita copy, kemudian paste di sini. Paste. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya, kolom A, kita klik kolom A, pilih A ke Z, ya pilih A ke Z. Pilih A ke Z. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Pilih A ke Z. Saya ulang ya. Nah, klik yang di atas, lihat ada tanda panah muncul, pilih, kemudian urutkan sheet A ke Z. Muncullah tampilan seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal dihapus. Tinggal dihapus, di delete. Ya, delete aja kolom A. Hapus kolom A. Oke. Lalu tambahkan lagi 1 kolom biar tampilannya agak bagus. Nah, jadi sudah
terbuat ada spas, ada jarak satu baris untuk setiap pertanyaan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini bisa kita rapatkan saja ya, bisa kita rapatkan. Ya, kita pilih kolom baris yang kosong tadi ya, kita pilih baris yang kosong. Ya, ketika kita pilih baris yang kosong ini, jangan lepas kontrol ya, tekan kontrol, kemudian arahkan kursor memilih baris yang kosong. Arahkan kursor untuk memilih baris yang, klik baris yang kosong. Yang diklik adalah di baris yang berisi angka. Nah, sampai ke bawah tuh. Oke. Kalau sudah, ini dirapatkan ya, sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman sekalian, kita butuh ada kop nanti ya, butuh ada kop. Ada kop. Di sini sisipkan satu baris di atas. Masih kurang, mungkin sisipkan 2 baris. Oke. Ini bisa kita perbesar ya. Nah, di sini nanti kita bikin area foto, di sini foto. Foto mungkin ya selebar inilah foto. Kita gunakan gabungkan sel, ya gabungkan sel. Nanti area foto ini. Area foto. Nah, kita bikin bingkai dulu teman-teman sekalian ya, kita bikin bingkai dulu. Kita boleh tambah lagi satu kolom sini. Ini kita perkecil. Oke. Kita bikin bingkai dulu ya. Kita bikin bingkai terlebih dahulu. Ini bingkai yang pertama sampai di sini kali. Ya. Kita bikin bingkai, kita beri warna terserah ya, terserah warnanya. Kita pilih yang gelap-gelap dulu. Ini seperti ini. Oke. Ini kita sampai ke bawah. Sampai data ke bawah. Ya. Di sini kita beri warna gelap. Sini juga kita beri warna yang gelap. Kemudian di sini juga kita beri warna yang gelap. Oke. Mungkin di sini juga dibutuhkan warna yang gelap. Baik. Nah, ini bingkai ya. Bingkai. Kalau sudah kita buat bingkai seperti ini, kita kemudian arahkan kursor masuk ke tampilan. Kemudian pilih tampilkan. Nah, garis kisi dilepas centangnya, dihilangkan. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita pengen memberi warna terlebih dahulu, boleh kita beri warna. Tadi kita beri warna dulu ya. Ini kita beri warna. Nah, kita beri warna. Caranya supaya cepat, cukup ini yang kita beri warna. Kita pilih warna apa nih ya? Misalnya warna biru. Ya. Nah, ini kita blok sampai ke bawah. Lalu tarik aja sampai ke bawah. Sampai ke sini. Enter. Nah,
Baru setelah itu kita hilangkan kisinya. Tampilkan garis kisi dihilangkan. Nah, muncullah seperti ini. Nah, foto mungkin perlu juga diberi warna. Ya, oke. Nah, inilah gambarannya. Kemudian kita pasangkan kop. Ya. Saya cek dulu apakah kopnya sudah ada di daerah download. Ini kelas 6A ya. Kayaknya belum ada ya, belum ada kopnya. Ini apa? Oh ini ya, kelas 6A. Oke, berarti sudah ada nih. Formulir database kelas 6A. Baik, ini saya kirim dulu ke grup supaya Anda juga langsung mendownloadnya. Saya kirim ke grup. Mana tuh gambar? Ya, gambar. Oke, silakan di-download. Ya, silakan di-download. Setelah di-download, kembali ke formulir database. Oke, kalau sudah di-download, sekarang kita akan masukkan ke sini ya, kita pasang di sini. Di kop. Nah, caranya adalah pilih data gitu ya. Di data, bukan data. Coba kita lihat, sisipkan, mohon maaf, sisipkan ya, sisipkan. Sisipkan, kemudian pilih gambar, pilih gambar. Kemudian sisipkan gambar di atas sel, jangan di dalam, di atas. Oke, kita pilih. Kenapa kita pilih di atas sel? Supaya bisa kita atur besarnya dan lebarnya. Ya, kemudian jelajah. Lakukan penjelajahan dan pilih gambar yang kita butuhkan. Nah, gambarnya sudah ada, tinggal kita klik dan kita angkat ke atas. Oke, kita atur besarnya. Oke, atau ini kita lebarin sedikit. Oke, baik. Nah, inilah formulir database. Udah sampai sini, ada yang sudah sampai ke sini? Belum, Pak. Masih bingung itu. Yang bikin ini formulir ini yang dari awal, Pak. Dari Yang awal? mindahin sheet. Itu yang mindahin sheet dari sheet 1 ke sheet 2 kan mau bikin ini, mau bikin apa? Formulir ini. Ketinggalan di situ, Pak. Ini, oh ini data-data ini ya. Data-data ini dimunculin gitu. Coba disampaikan apa yang tidak difahami. Kalau ini sebenarnya kreativitas aja ya. Kreativitas Anda saja untuk menghayal, membuat formulir. Iya Ustaz. Baik Yang Ustaz. paling penting sebenarnya di sini adalah kalau ini mah kreativitas saja. Baik warna, posisinya silakan sesuai selera. Yang mau saya ajar sebenarnya adalah paling mendasar itu bagaimana memanggil data. Bagaimana memanggil data. Tapi tidak mengapa, diperjelas yang mana perlu saya terangkan. Atau misalnya kalian mengerti, pahami caranya, cuman mungkin agak terlambat, saya berikan waktu sekitar 5 menit lah. Kalian buat seperti ini. Bisa? Bisa 5 menit?
Oke, silakan ya, saya beri waktu 5 menit buat tampilan seperti ini. Nah, buat tampilan seperti ini ya, 5 menit, silakan. Ini nanti kan bisa diberikan warna yang lain ini ya, bisa diberikan warna yang lain. Ini Pak, mau bertanya, kan ini kan yang di apa sheet database kan nama lengkap, tanggal lahir itu kan berjajarnya horizontal ya Pak. Kalau itu kalau yang formulir ini kan ke bawah tuh. Itu gimana sih Pak Ini cara? ya baik. Lihat kelola data ini, pertama arahkan kursor, klik nomor 1 ya, klik nomor 1. Nah, sehingga terbloklah semua data di baris pertama. Ctrl C ya, Ctrl C, Ctrl copy atau copy. Setelah Ctrl Ya C, Pak. saya buat sheet baru ya, saya buat sheet baru. Ya, ini sheet baru. Setelah sampai di sini, kita akan paste. Paste, pilih tempel khusus. Jika ada ya klik kanan ya, klik kanan. Ya Pak. Klik kanan, jangan pilih tempel, tapi pilih tempel khusus. Lalu pilih ditransposisikan. Ya Pak. Kemudian enter. Ya, diklik aja Oh, ditransposisikan. sudah Pak. Nah, ini bisa dihapus dulu, nomornya di delete ya. Nah, di sini titik 2. Setelah titik 2, klik 2 kali titik. Klik 2 kali. Tuh, otomatis muncul ya. Kemudian rapatkan. Setelah itu ini ya beri warna yang kita inginkan, mungkin warna biru. Jangan terlalu terang ya, agak pudar-pudar lah. Atau warna yang lain ya, silakan saja, ini mau kreativitas ya. Kreativitas, mau warna. Tarik turun. Bisa ditarik turun sampai ke sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pengen supaya ada jarak gitu ya, ada jarak untuk ya, ada jarak antara setiap unsur pertanyaan ini dengan unsur pertanyaan yang lain, itu ada jaraknya adalah 1 baris. Nah, cara Ya Pak. membuatnya di sini 1, 2, kemudian blok, kemudian klik 2 kali. Nah, kemudian blok sampai ke bawah. Ctrl C, copy, kemudian paste. Ya. Setelah paste, sekarang kita masuk ke sini. Pilih yang tanda panah ke bawah nih. Urutkan sheet A ke Z. Ya, seperti ini. Kemudian kolom A di delete. Oke. Kemudian kita buat lagi 1 kolom. Nah, ini dilebarin ya, dilebarin. Oke. Ini dirapatin sedikit. Ini juga dirapatin sedikit. Oke. Nah, selanjutnya ini bolehlah kita persempit ya, kita persempit dengan tekan Ctrl, kemudian klik. Terus klik ke bawah.
Oke, kemudian dirapatkan ya. Dirapatkan ya sesuai kebutuhan. Baik, udah tentunya seperti ini. Nah, di sini kita buat foto. Ya, foto. Sesuai dengan terserahlah jaraknya ya, nggak ada masalah kalau ini. Sesuai jarak saja yang kalau ingin ditampilkan besar jadi besar gitu. Nah, kemudian kita buatlah crop. Buat cropnya. Kita buat crop. Ini sampai di sini ya, sampai di sini cropnya. Ya, sampai sinilah cropnya. Ini kita gabungkan sel. Kemudian kita perlebar barisnya. Gitu. Ini warnanya diputihin. Nah, kalau sudah ada cropnya, udah buatlah bingkai ya, buatlah bingkai. Buatlah bingkai. Buatlah bingkai, warnai dulu bingkainya supaya kita formulirnya udah bisa terlihat ya. Bingkai dulu diwarnai. Warnai bingkainya. Pilih warna terserah, warna merah. Ya, warnai dulu bingkainya sampai ke bawah. Mana tadi yang saya pilih itu ya. Nah, usahakan harus sama ya warna bingkainya. Ini ya. Pilih bingkai. Nah, udah. Kalau sudah seperti ini, baik. Boleh ditambah satu. Nah, ini bikin bingkai di sini. Ini bingkainya warnanya agak beda. Oke, bingkainya udah jadi. Selanjutnya tinggal dihilangkan tampilan kisi. Ya, garis kisi dihilangkan. Ya, garis kisi dihilangkan. Ini mungkin ditambah dulu satu baris. Ini foto beri warna. Oke. Nah, seperti ini teman-teman sekalian sudah jadi. Kalau kita pengen item-item pertanyaan ini tidak terlalu ke kiri, melainkan agak ke kanan sedikit, ya caranya cukup kita blok seperti ini, blok saja seperti ini. Kita masuk ke klik ya, klik jendela 1, 2, 3. Kemudian pilih format ya, format angka custom. Nah, ini kemudian spasi aja gitu ya, spasi. Nah, spasi seperti ini. Maka otomatis dia juga akan jadi nggak terlalu merapat ke kiri gitu ya, nggak terlalu merapat ke kiri. Oke, sampai sini sudah bisa kan? Tinggal selanjutnya silakan input copy-nya. Oke? Ada lagi yang belum mengerti? Ini Pak, tadi kan udah nama, Apa? terus tempat lahir kan udah sejajar semua tuh ke bawah. Nah itu supaya kita bisa menciptakan jarak itu Pak, yang jarak antara nama lengkap sama tempat lahir gitu, supaya nggak berdempet gitu. Tadi udah saya kasih contoh, nggak lihat, telat.
Iya, ketinggalan Pak. Caranya oke, lihat nih ya. Ini sudah ya, sudah di-copy kan? Sudah Pak. Pindah ke 5, paste. Ya, Ya, pastenya pilih tempel khusus. Ditransposisikan. sudah Pak. Oke? Habis ini Oke, sudah. sudah. Sekarang kita mau buat aja jarak kan? Ya, jarak. Nah, posisikan dulu paling atas nih. Ya, posisikan paling Ya, atas. Lalu buat nomor alat bantu ya, buat nomor alat bantu nih. 1, 2, klik 2 kali ya sampai ke bawah. ya Pak. Kemudian tekan shift, ya tekan shift. Kemudian kursornya di ini, tekan shift, kemudian klik nomor 29. Copy, Ctrl C, kemudian paste di bawahnya. Tuh. Nah, setelah seperti ini sudah ada namanya angka bantu gitu ya. Selanjutnya pilih, arahkan kursor ke kolom A, pilih yang tanda panah ini. Ya Pak. Tanda panah pilih, urutkan sheet A ke Z. Ya, Nah, udah tampilnya kayak gini. Selanjutnya delete lah kolom A. Delete aja kolom A. Hapus kolom. Udah. Tinggal bikin lagi satu kolom di sebelah kiri. Ya, atur jaraknya yang sesuai kebutuhan. Oke. Kalau kita pengen ini agak maju-maju, agak nggak terlalu ke kiri, agak ke kanan, maka Anda masuk ke ini, pilih jendela format lain. Pilih format angka custom. Lalu ini spasi aja gitu ya, spasi 2, 3 silakan terapkan. Maka ini tidak akan terlalu menjorok ke kiri gitu. Tidak akan menepi tapi datanya agak ke tengah. Dan semuanya sejajar. Oke. Selanjutnya ikuti langkah-langkah yang saya katakan tadi. oke Pak. Baik, ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, saya fokus ke sini ya, formulir database. Silakan di download dulu ya kopnya, lalu kemudian copy ya, bukan di copy pilih sisipkan. Kemudian pilih gambar. Ya, sisipkan gambar di atas sel supaya bisa diatur panjang lebarnya. Setelah dipilih, ya lakukan penjelajahan, cari file gambar yang tersimpan. Nah, sekarang teman-teman sudah sampai sini. Oke, kita lanjut. Lanjut Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang kursor arahkan ke nama lengkap. Sebab nama lengkap yang akan kita jadikan sebagai kata kunci. Ya, nama lengkap kita jadikan sebagai kata kunci. Nah, setelah kita pilih nama lengkap, ya, kita klik kolom nama lengkap. Kemudian masuk ke data. Arahkan kursor ke data. Lalu pilih validasi data. Nah, tambahkan aturan. Kemudian pilih drop down dari rentang. Nah, ini rentangnya. Nah, pilih rentang data. Masuk ke kelola data gitu. Setelah seperti ini, arahkan kursor ke kelola data. Lalu pilih nama dari sini. B2, B3, boleh sampai B2B saja boleh. Ya.
Jangan, dia harus sepanjang, katakanlah kita tulis mungkin bayangan kita calon peserta itu ada 200 orang, tulis saja B200. Ya, karena kan anggaplah masih akan ada tambahan data nih dari peserta yang akan mengikuti. Nah, kelola data B2 sampai B200. Oke. Nah, seperti ini tampilannya ya. Lalu selesai. Klik selesai. Kita kembali ke formulir database. Nah, di sini begitu kita klik yang tanda panah ini, muncullah beberapa nama berdasarkan huruf abjad sampai nama yang terakhir. Sehingga kita boleh pilih salah satunya ya. Kita pilih yang pertama Agus Matin, maka tampillah Agus Matin Akna Al-Amina gitu. Nah, sekarang tempat lahir. Nah, di sini yang saya mau ajarkan rumusnya, karena ini nanti akan dimasukkan rumus. Rumusnya tinggal kita buat sekali, nanti kita kopas saja rumusnya. Dikopas dan diedit sedikit. Nah, rumusnya teman-teman kita gunakan rumus flock up. Flock up. Nah, ini formula baru yang akan saya ajarkan. Jadi di sini saya perbesar dulu tampilannya sampai 200 supaya dilihat baik-baik. Oke. Nah, rumusnya adalah klik sama dengan flock up. Ya, flock up. Nah, ini ya flock up sudah ada, tinggal klik. Yang menjadi kata kunci adalah nama. Yang menjadi kata kunci di sini lakukan kunci telusur. Yang menjadi kata kunci adalah nama. Artinya begitu nanti nama kita pilih akan muncul tempat lahir sesuai dengan kata kunci. Kata kuncinya adalah nama gitu. E5. Kemudian titik koma gitu. Setelah titik koma, rentang, cari data ya. Rentang itu adalah data yang berisi kata kunci ini. Nah, datanya adalah di kelola data, bukan lagi database ya, kelola data. Kelola data. Nah, di sini teman-teman sekalian, karena kata kuncinya adalah nama, mulailah dari sini. Kita B2 sampai ingat tadi sampai kolom keberapa ya? Sampai kolom AF. Ya bisa AF, bisa lebih dari pun nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Kita pakai AF. Ya. Kita pakai AF. Oh, nggak ada kayaknya AF ini. AE. Ya, AE ya. AE. Nah, udah sampai AE saja. Kemudian setelah seperti ini di keyboard ada di samping kontrol ada FN. Ya, di samping kontrol ada FN, tekan FN, kemudian tekan F4 supaya data ini terkunci seperti ini. Sehingga muncul tanda-tanda dolar. Itu artinya datanya sudah terkunci. Jadi di keyboardnya tekan FN, kemudian tekan F4. Tekan FN, kemudian tekan F4. Maka data yang rentang tadi terkunci. Kemudian titik koma, ya titik koma. Setelah titik koma, lihat. Ini adalah kolom pertama. Ya, sekarang ini posisinya karena kita mulai data yang kita ambil ini mulai dari kolom B. Kolom B ini terhitung sebagai kolom yang pertama. Kemudian kolom C sebagai kolom yang kedua. Maka di sini yang kita mau tampilkan adalah tempat lahir. Tempat lahir berada di kolom kedua, maka ketik di sini 2. Ya, kemudian titik koma 0. Titik koma 0. Nah, kalau Anda balas kurung, kemudian enter ya, balas kurung, kemudian enter. Balas kurung, kemudian enter teman-teman sekalian. Ya, kita lihat apa yang terjadi kalau kita balas kurung, kemudian enter. Nah, muncul ya, tempat lahir Lampung. Kalau kita ganti Ahmad Syahrul Romdani, nanti tempat lahirnya juga berubah jadi Bogor. Kita ganti Alam Saputra, ya tempat lahirnya Bogor. Erika, tempat lahirnya Bogor. Ishak,
Bogor ya, banyak orang Bogor ya. Apalagi Aditya, Bogor juga. Muhammad Mandaniji, Bogor. Zulkifli, Bogor. Nah, ini rata-rata orang Bogor. Ardian Sanasution, Bogor. Rabiah, Bogor. Balaka ya. Balaka ini di mana ini Balaka? Nah, jadi seperti teman-teman sekalian. Sampai sini paham? Nah, karena ini nanti akan kita kopas ke bawah, kita kopas. Kita harus kunci dulu E5 ini, kita kunci karena kalau kita kopas, langsung kita kopas ke sini, E5 akan berubah karena dia tidak terkunci posisinya, jadi harus dikunci. Cara menguncinya boleh pasangkan dolar sebelum dan setelahnya gitu. Pasangkan dolar, ya biasa aja ya, shift kemudian dolar. Ya, atau dengan ini cara yang manualnya gitu. Atau arahkan tadi kursor kita di ujung angka yaitu di 5, kemudian tekan Fn, kemudian F4, maka otomatis terkunci seperti ini. Kita enter dulu. Nah, teman-teman sekalian, kalau datanya kosong, ya datanya kosong, katakanlah ini dihapus. Dihapus data kosong, kita enter. Ya, ini kita hapus ya. Kita delete ya, delete. Maka di sini terbaca tidak ditemukan nilai gitu. Misalnya kalau datanya lagi kosong nih ya, data kosong. Nah, kita pengen bagaimana kalau data kosong di sini tampilannya bukan seperti ini, tapi tampilannya adalah data kosong. Ya, data kosong. Silahkan pilih nama gitu. Ini juga nggak usah tulis nama lengkap. Ini kalau di sini nanti atur aja gitu sesuai kebutuhan gitu ya. Bisa nama saja, diatur saja tampilannya. Nggak usah kemudian harus ini alamat rumah, tulis saja alamat gitu. Terserah lah ya. Nah, kita pengen bagaimana tampilannya ketika data kosong itu bukan seperti ini. Tapi tampilannya adalah data kosong. Oke, berarti teman-teman sekalian, kita harus tambahkan formula if error. If error. Kemudian buka kurung. Ya, if error, kemudian buka kurung, lalu balas kurung di sini. Tapi sebelum balas kurung, titik koma dulu. Kemudian ketikkan pesan yang kita inginkan. Kalau data kosong atau kunci telusurnya kosong, pesan apa yang kita mau tampilkan? Misalnya data kosong. Data kosong. Lalu balas kurung, enter. Nah, jadi tulisannya seperti ini, data kosong. Kalau kita pilih nama, maka muncul Lampung. Begitu kemudian ini kita delete, ya, maka tertulis data kosong. Oke, sampai sini paham? Halo? Insyaallah Ustaz. Sudah ya, kalau sudah, tinggal kita kopas, ya tinggal kita copy ini, copy saja, pindahkan ke sini, paste ke sini, lalu ganti, ya ganti 2 menjadi 3, karena kan ini berdasarkan urutan ya, ganti 2 menjadi 3. Ya contoh, kita pilih data, Agus Matin. Nah, di sini ada kekeliruan teman-teman, karena dia tidak terbaca sebagai tanggal lahir, berarti harus kita buat formula baru lagi. Ya, supaya tampil tanggal lahir. Maka di sini, ya di sini harus pakai teks. Ya, harus pakai teks supaya data ini terbaca, karena kalau tidak, ya tampilannya seperti ini, nggak terbaca sebagai tanggal lahir. Jadi harus kita buatkan formula. Berarti di sini ketikkan teks seperti ini. Teks, buka kurung, lalu kemudian titik koma, lalu petik 2. Nah, formula tanggal lahirnya adalah misalnya tanggal, ya tanggal itu berarti DD. Kemudian bulan kita mau tampilkan dalam bentuk angka atau dalam bentuk kata ya atau kalimat, katakanlah ya kita pengen tampilkan dalam bentuk kalimat. Berarti kalau bulan itu M ya, MM 4 kali. Ya, kemudian tahun YY ya, YY.
Nah, kemudian petik 2, balas kurung. Ya, enter. Nah, oh ini salah nih ya. Salah, kita lihat. Tanggal lahir benar, kolom ketiga. Coba kita ganti dulu di sini. Bentar. Akun. Tunggu, apakah memang datanya seperti itu? Tidak ya. Lahir di Agus Martin tanggal 29. Dede, coba kita tidak pakai spasi ya. Coba kita enter. Salah juga. Coba kita pakai seperti ini. Ada yang salah nih teman-teman. Tunggu ya, saya perhatikan datanya dulu. Kata kuncinya sudah benar. Kalau data B2 sampai AE. Kemudian 3 sampai 0. Teks. Nah, saya salah. Di sini harus ada balas kurung 1 kali ya. Harus ada balas kurung 1 kali. Ya, saya lupa membuat tunggu, log up. Sudah benar ya. Oh, salah teman ya. Saya salah membuat ini. Harusnya bukan di situ tadi, tapi di sini ya. Karena ini adalah sudah bagian if error. Berarti di sini harusnya ya. Saya tadi salah, mohon maaf. Harusnya di sini. Ya, karena teks log up. Kemudian di sini kita petik 2 dengan memasukkan tadi DD. Kemudian kalau kita pengen tampilkan dalam bentuk kata ya, bukan bulan dalam bentuk angka, kemudian YY. Nah, di sini kita petik 2 baru balas kurung ya. Sorry, karena ini data kosong adalah punya if error gitu. Oke, sekarang coba kita enter, apa yang terjadi. Nah, muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, 29 November 02. Kalau kita pengen tampilkan dalam bentuk tahun lengkap, YY coba kita buat. Nah, seperti ini. 29 November 2002. Apakah sudah sama? Kita lihat kalau datanya. 29 November ya, 2002. Sudah benar. Nah, ini kita tampilkan dalam bentuk kata bulannya. Kalau tidak, di sini jangan 4 kali. Jangan 4 kali. Cukup 2 kali. Gitu. Nanti akan tampil seperti ini. Kalau kita berikan garing, nanti tampilannya akan muncul seperti ini, garing. Nah, silakan pilih yang mana ya. Tinggal di sini saja diatur. Ya, oke, saya lebih suka tampilannya dalam bentuk kata MM. Jadi saya buat 4 kali, kemudian ini saya delete spasi. Baik, sehingga muncul seperti ini. Oke, kita coba ganti dengan Alam Saputra ya, muncul 9 November 2000. Nah, ini kita kopas lagi teman-teman, kita kopas ke sini. Paste. Nah, kemudian ganti 3 menjadi 4. Ini aja yang kita ganti tuh. Ganti 3 menjadi 4, enter. Islam. Paste lagi di sini. Paste. Ganti lagi 4 menjadi 5. Ini 3 tadi ganti jadi 5 karena 4 sudah ya. Di 5. Nah, sekarang kita lihat ini dia keluar nih datanya ya. Keluar. Jadi kita coba kemas. Pilih yang ini, pengemasan teks. Pilih pengemasan teks. Nah, supaya seperti ini. Kita pengen tampilan alamat rumah ini tidak posisi di tengah-tengah ya. Semuanya posisinya di atas saja. Jadi kita pilih ini. Di atas. Oke.
Kemudian ini juga posisinya di atas, tidak di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini kita enter lagi. Paste di sini, tapi ganti 5 jadi 6 ya, ganti jadi 6. Kemudian enter ya. Kemudian paste lagi, ini boleh kita paste atau yang penting kita ingat ya, ini sini 6 berarti 7. Ya, tinggal diganti 7. Oke, berarti di sini 8 paste. Ganti 8. Enter. Sini 9 ya. Ganti 9. Oke, di sini paste lagi, ganti 10. Ganti 10. Olahraga. Di sini moto hidup paste. Maaf. Paste langsung. Ganti 11. Ganti 11. Cita-cita, moto hidup ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Cita-cita, paste. Kemudian 12 ya, ganti jadi 12. Cita-cita jadi guru, berarti di sini 13. 13. Enter. Motor. Sini 14. 14. Putih ya. Amaya Gunung Geraha. Sorry. Langsung. Jadi di sini berapa nih? 14 berarti 15. Ini 15. 15. Karyawan swasta. Di sini paste apa nih? 16 ya. 16. Sini 17. 17. Ini 18. 18. Oke. Kok di sini jumlah saudara? Oh iya, di sini jangan pakai teks lagi ya, karena di sini jumlah saudara, dia baca tanggal. Berarti harus dihilangkan ini teksnya. Ini harus dihapus. Kemudian teks juga dihapus. Bentar. Ya, oke. Kita posisikan dia berada di sebelah kiri. Oke. Jumlah saudara 3. Kemudian kita paste lagi di sini. Ini kita copy. Paste. Ganti 19 ya. 19. Alamat orang tua. Paste 20. Ganti 20. SD 21. Ganti 18 dengan 21. Kemudian di sini 22. Sini 23. Sini 24. Oh ini salah ketik ini. Ini 26. Kemudian 27. Oke. Pin gambar tidak usah, kita hapus. Kemudian gambar juga kita hapus. Ini dihapus saja ya. Ini di delete.
Nah, delete. Kita delete teman-teman. Oke. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Di sini baru kita tampilkan. Kita boleh ambil yang ini. Kita copy. Kemudian di sini kita paste. Ya, kita paste boleh. Di sini juga boleh kita paste. Oke. Nah, tapi kita ganti. Ya, ganti dengan kolom keberapa. Lihat di kolom data, gambar itu berada di kolom keberapa. Ya. Gambar di kolom keberapa nih gambar. Tadi jurusan, nah kita harus lihat dulu nih. Jurusan tadi berada di kolom keberapa nih jurusan? 27 ya. Jurusan berada di kolom 27. Berarti 27, 28, 29. Berarti 29 ya. Sini kita klik ganti dengan 29. 2 ganti dengan 29. Enter. Nah, muncul. Kita buat posnya di tengah-tengah. Oke, seperti ini ya. Nah, karena mungkin foto yang diinput kurang terlalu besar ya. Baik, jadi sudah jadi teman-teman sekalian. Untuk oke. Nah, begitu kemudian kita cari yang lain. Memuna misalnya ya. Nah, Memuna nggak menginput foto. Begitu lihat rival. Nah, rival ada foto. Nah, foto begini bagus ya. Pas nih ukurannya. Ya, pas. Boleh kita perbesar lagi sedikit. Misalnya. Ya, seperti ini. Atau diperlebar lagi sedikit. Ya. Oke. Gitu. Kita cari yang lain. Muhammad Aditya. Nah, seperti inilah tampilannya teman-teman sekalian ya. Langsung terbaca datanya. Inilah yang disebut dengan formulir pemanggil data ya, formulir pemanggil data. Kalau di sini kosong, kita delete, maka tertulis seperti data kosong, data kosong, data kosong. Ya. Begitu kemudian ada nama, barulah muncul. Salma, nggak ada foto. Siti, nggak ada juga ya. Oke. Ahmad Syarul Ramdhani, itu gambar perempuan. Nah, baik. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Sampai sini sudah paham? Ada yang belum mengerti sampai sini? Insya Allah Pak. Sudah ya? Ya, Baik, insya ini Allah. masih belum selesai. Tapi karena sudah habis waktu kita, nggak apa-apa, nanti pertemuan berikutnya saya akan jelaskan, tinggal sedikit lagi. Sini akan tampil umurnya gitu ya, usianya berapa bulan gitu. Bolehlah kita tampilkan satu kali dulu ya. Kita tampilkan satu kali untuk ya nantilah untuk pesan SMS-nya nanti pada tahap berikutnya masih ada. Tapi di sini kita tampilkan dulu usianya berapa bulan nih. Nah, teman-teman sekalian, untuk menampilkan usia berapa bulan kita harus punya tanggal hari ini gitu. Harus ada tanggal hari ini. Kita boleh ciptakan satu baris di atas. Kita boleh tulis di tengah ya, atau di sini boleh kita tulis misalnya tanggal hari ini ya, sama dengan now saja ya, sama dengan now. Sama dengan now. Kemudian buka kurung. Enter seperti ini ya. Lalu kita atur di sini, kita pilih. Misalnya hanya menampilkan tanggal saja. Ya, tanggal saja. Ya, tanggal saja. Kemudian atau kita tampilkan dengan hari juga boleh gitu ya. Kita tampilkan dengan hari. Berarti kita harus masuk ke tanggal dan waktu custom. Nah, boleh seperti ini kita pilih ya. Yang ada hari dan juga tanggal. Pilih aja seperti itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, Senin. Kita buat posisinya di tengah. Boleh kita
pilih font yang bagus, terlalu kecil, Comic Sans, ya silakan kita pilih sendiri, atur sendiri gitu. Nah, warnanya juga boleh kita atur. Oke, jadi kita sudah ada tanggal, Kemudian di sini nanti kita tulis kirim pesan, ya, kirim, ya nggak usah lah, nanti akan kita buat formula kirim pesan secara otomatis. Bentar, di sini saya buat dulu, ya, kita tampilkan dulu usianya, ya, usia Agus Matin. Nah, kita ketik di sini teman-teman sekalian, rumusnya adalah date, ya, date div. Ya, date div. Ya, date div. Tanggal mulai, ya, tanggal mulainya ya berarti mulainya adalah tanggal lahirnya gitu ya. Tanggal mulainya adalah tanggal lahir. Klik yang ini. Klik di sini. Nah, kemudian titik koma, ya. Titik koma, tanggal akhirnya adalah ini. Tanggal akhir, yaitu tanggal lahir, tanggal sekarang. Ya. Kemudian satuannya, ya, misalnya kalau hari, ya, hari. Nah, kalau hari berarti kita tulis D. Ya, kita ketik, coba ketik 2 ya. Ketik D. Nah, ini. Kemudian coba kita enter, apa yang terjadi? Nah, ini 757 hari ya. Tapi ini kita perbaiki begini teman-teman sekalian. Jangan dulu hari ya. Kita tulis umur. Petik 2 begini ya. Umur. Kemudian spasi petik 2 dan di sini kita tulis Y, tahun ya. Tahun. Kemudian di sini kita ketik dan lagi, dan ketik 2 spasi tahun. Kemudian titik alternatif enter. Lalu ketikkan lagi .div. Petik 2 dulu, kemudian dan ketik lagi formulanya .div. Ya, atau ini aja kita copy. Oke, ini kita copy. Paste. Ganti Y di sini dengan YM. Di sini kita dan kemudian ketikkan spasi bulan ya, bulan. Kemudian alternatif enter lagi. Ketik 2. Kemudian dan ya, shift dan kemudian paste lagi .div. Sini ganti MD. Ya, di sini dan lagi titik 2 spasi hari, kemudian titik 2 enter. Nah, inilah usianya ya. Umur 20 tahun, 6 bulan, 21 hari. Ini umurnya. Kita buat tampilannya seperti ini boleh ya. Umur 20 tahun atau umur titik 2 di sini. Umur titik 2 alternatif enter seperti ini. Kemudian enter. Nah, nanti tampilnya kayak gini. Ya, umur 20 tahun, 6 bulan, 21 hari ya. Umur. Nah, umur 20 tahun, 6 bulan, 21 hari.
Nah, ini akan terupdate. Begitu bertambah hari, ya bertambah hari, misalnya hari ini hari Senin, besok hari Selasa, maka umurnya bertambah 22 hari. Seperti ini. Nanti di sini akan kita buat pesan secara otomatis, tapi kita cukupkan dulu. Adapun di sini teman-teman bisa kita input gambar-gambar menarik, ya gambar-gambar menarik. Dengan cara apa? Kita masuk di sini, pilih misalnya GIF, ya GIF Islami, ya Islami. Ya, cari gambar-gambar GIF yang Islami, pilih yang menarik sesuka hatinya, yang bergerak-gerak. Pilih gambar dulu supaya kelihatan gambar yang bergerak-gerak. Terserah ya, nanti ini kayaknya nggak bagus nih. Harus gambar Islami GIF. Ya, GIF itu maksudnya yang bergerak-gerak gitu. Tuh. Cari ya. Terserah aja, ini contoh saja. Saya pilih misalnya ini. Ya, ini kita klik kanan, copy image link, copy image link. Atau ini aja kita copy link. Ya. Bisa gambarnya aja ya, copy image link. Oke. Nah, itu kita masuk ke sini. Di sini kita tampilkan di sini misalnya. Pilih sisipkan gambar di atas sel. Pilih tautan. Tempelkan link. Nah, tuh sisipkan gambar. Ya. Kita perkecil tampilannya. Baru kita bawa ke sini. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Ini bisa kita tambahkan semoga panjang umur gitu. Kalau kita pengen panjangkan, alternatif enter, semoga panjang umur. Ya. Semoga panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Kemudian petik 2. Bentar. Nah, ini karena terlalu panjang, kita boleh pakai pengemasan. Gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oh, ini karena tampilannya pengemasan ya. Harusnya jangan kita pakai kemas, kita pakai ini, kita boleh copy dulu ya. Kita copy atau kita Ctrl X. Ya, Ctrl X. Sini. Ini kita Ctrl X. Bentar. Baik. Sini kita mundurkan ke bawah. Ini kita buat ini aja, kita satuin supaya tidak mengganggu. Kemudian kita enter. Nah, kayak gini. Ini dinaikkan lagi sedikit. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian, ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya ajarkan ya bagaimana cara membuat pesan secara otomatis yang nanti langsung masuk ke nomor Anissa. Kita tinggal klik pesan, kita klik di sini pesan, nanti akan muncul pesan otomatis. Pesannya boleh sampai panjangnya 1 buku gitu. 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, terserah. Yang penting pesan apa yang Anda mau sampaikan gitu akan otomatis terkirim ke nomor kontak dia. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan dulu ya. Yang belum mengerti nanti boleh konsultasi ke saya, perwakilan per kelompok ya. Nanti akan saya ajarkan pesan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen hari ini ya. Silakan absen hari ini. Ya, siap, Dad. Yo. Ya, syukran. Wah.